Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Inung Daryanto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Klaten, unit kerja SD Negeri 1 Ngempol, Kecamatan Karanganom. Di sini saya dibantu oleh mentor calon guru penggerak saya, yaitu pengajar praktek Ibu Retno Untari, sarjana pendidikan, dan fasilitator saya Ibu Narima, sarjana pendidikan. Dalam hal ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan supaya lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru selalu mendominasi pembelajaran atau yang disebut dengan teacher center. Dalam pembelajaran ini, saya selalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif saja. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan. Selanjutnya, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Dalam hal ini maksudnya, saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak berkenan. Kemudian, saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Selanjutnya, yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari materi pembelajaran modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, antara lain yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya, apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan. Untuk belajar dulu adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak dengan aktivitas. Selanjutnya, pembelajaran yang berpusat pada anak atau student centered. Anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Maksudnya, anak setelah lahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, seorang guru dapat yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat.
Dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak saat ini mengingat perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, penerapan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep Merdeka Belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, maksudnya pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Dari semua hal yang saya paparkan tadi, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademi saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada sang anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, pemikiran, filosofi Ki Hajar Dewantara. Bila ada kurang dan lebihnya dari kata-kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam bahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.